Hai kawan pajak, kembali lagi bersama kami di podcast Pajak PPP 030. Cerdas, patuh, peduli, kontribusi. Dengan saya Iwa. Dan dengan saya Desi sebagai host untuk podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini Kak, kita itu mau bahas apa ya kira-kira? Nah, untuk podcast kali ini kita akan bahas mengenai pemutakhiran data mandiri NIK menjadi NPWP. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah bahas nih Kak, pemutakhiran data NIK dengan NPWP. Kira-kira apa yang membedain gitu Kak, podcast kita kali ini dengan podcast sebelumnya? Mungkin teman-teman pajak belum lihat sebelumnya, bisa lihat di podcast kita sebelumnya di channel Andul Digit Sumatera Utara. Jadi Kak Des, kira-kira apa nih yang membedakan podcast kita sebelumnya dengan podcast kita kali ini? Nah, yang membedakan itu adalah di podcast sebelumnya, Wak, kita membahas tentang latar belakang NIK menjadi NPWP. Nah, kali ini kita akan bahas pemutakhiran data mandiri NIK NPWP-nya. Wah, jadi semakin menarik nih pemutakhiran data NPWP untuk kita bahas. Iya, pastinya, Wak. Baiklah, mungkin kawan pajak udah nggak sabar lagi nih untuk mengulik pembahasan NIK menjadi NPWP. Iya Kak Des, untuk kali ini kita undang narasumber kita kali ini, Bapak Marihot Mangasi Sianipar selaku Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Halo Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Baik, kalian berdua bagaimana? Kalau kita sih sehat ya Kak Des ya, Ya, alhamdulillah sehat Pak. Biasanya Pak, kita kan ngebahas pemutakhiran data mandiri NIK dengan NPWP itu di ruangan. Nah, kali ini Pak kita bahasnya di podcast pajak PP 030 ya Pak? Iya benar Bes. Jadi nggak cuma kita aja ini yang tahu informasi mengenai pemutakhiran data mandiri ini dengan NPWP, tapi biar kawan pajak pada tahu juga. Nah ya benar juga itu Pak. Untuk review kembali nih Pak, NIK jadi NPWP, itu maksudnya bagaimana ya Pak? Tanggal 14 Juli 2022, penggunaan NIK menjadi NPWP sudah mulai diberlakukan. Peraturan ini ditargetkan akan sepenuhnya efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Yang berarti seluruh penduduk Indonesia memiliki waktu hingga Desember 2023 untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Jadi Pak, apakah semua orang yang memiliki KTP nantinya bakal wajib membayar pajak? Tentunya enggak dong. Dirjen Pajak memastikan penggunaan NIK sebagai NPWP tidak mengakibatkan semua pemegang KTP harus membayar pajak. Contohnya, orang pribadi yang penghasilnya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tidak dikenakan pajak. Selain itu, orang pribadi yang penghasilannya kurang dari 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun juga tidak akan dikenakan pajak. Yang juga berarti siapapun yang memiliki penghasilan di atas batas tersebut harus membayar pajak. Lalu Pak, mengapa kita perlu melakukan pemadanan NIK dengan NPWP? Untuk pemadanan NIK menjadi NPWP diperlukan yang pertama, proses administrasi lebih efisien. Artinya, integrasi NIK dan NPWP merupakan langkah awal yang baik untuk memudahkan proses administrasi masyarakat, mengingat banyaknya nomor identitas yang harus dimiliki untuk berbagai keperluan yang berbeda. Dengan aturan ini, masyarakat cukup membawa KTP saja untuk mengurus pajak, atau satu data untuk Indonesia. Yang kedua, agar wajib pajak nyaman mendapat pelayanan perpajakan secara online. Yang ketiga, meningkatkan transparansi atau kepatuhan wajib pajak. Hal ini diimplementasikan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki akses terhadap seluruh data dan informasi terkait pelaporan perpajakan seperti kegiatan usaha, transaksi keuangan, dan lainnya. Ini akan diharapkan meningkatkan tarif atau pembayaran pajak karena dapat mendorong kepatuhan pajak melalui self-assessment. Karena itu, wajib pajak akan semakin sulit untuk melakukan kecurangan. Oh, seperti itu ya Pak. Lalu Pak, untuk kriteria wajib pajaknya sendiri, wajib pajak seperti apa yang harus melakukan perubahan atau pemutakhiran data atas data utama wajib pajak? Pertanyaan yang bagus sekali. Kriteria wajib pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk atau yang memiliki NIK dengan status NPWP normal dan non-efektif atau NE yang berdasarkan hasil pemadanan data identitas wajib pajak dengan data kependudukan
memperoleh hasil belum valid atau belum sesuai dengan data kependudukan. Lalu Pak, untuk referensinya ini Pak, referensi apa yang menjadi acuan wajib pajak dalam melakukan pemutahiran data mandiri atas data utama wajib pajaknya Pak? Yang menjadi acuan wajib pajak adalah kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atau KTP wajib pajak. Adapun data utama mencakup NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Begitu Pak. Bagaimana langkah-langkah untuk cek NPWP dengan NIK Pak? Baiklah, untuk cek NPWP dengan NIK, kita bisa melakukan pemutakhiran mandiri data wajib pajak dengan mudah melalui laman pajak.go.id. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus login melalui laman pajak.go.id dulu. Apabila NIK valid, bisa langsung menggunakan NIK. Apabila belum valid, gunakan NPWP terlebih dahulu. Lalu, kita lakukan input password pajak kita di laman pajak.go.id. Selanjutnya, informasi NPWP 16 digit telah tersedia di NPWP terbaru. Untuk yang ketiga, pemutakhiran data utama. Menu yang harus dimutakhirkan yaitu data utama, data lainnya, data KLU, anggota keluarga. Klik menu cek hasil input dengan data di Dukcapil. Status validitas data utama akan muncul NIK yang valid atau tidak. Jika valid berwarna hijau, artinya NIK kamu sudah bisa digunakan sebagai NPWP dan kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Jika kolom NIK masih kosong atau belum ada tulisan valid, kamu perlu menuliskan 16 digit NIK beserta data-data lain di kolom yang tersedia. Kemudian klik validasi di bagian bawah. Jika data yang dimasukkan sudah sesuai, status NIK kamu akan berubah menjadi valid. Yang keempat, pemutakhiran data lainnya. Di sini yang kita lakukan adalah input nomor handphone utama untuk urusan pajak, input data email utama. Apabila sudah yakin, silakan pilih ubah profil. Nah Pak, kira-kira nih ada nggak kendalanya dalam melakukan pemadanan NIK NPWP? Tentunya ada. Biasanya kendalanya sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak bisa lupa kode EPIN. Jika kendala ini, maka wajib pajak bisa menelpon nomor resmi KPP, mengirimkan permohonan lupa EPIN melalui surat resmi KPP, Kring Pajak 1.500-200, Twitter @kring_pajak, dan live chat di www.pajak.go.id. Selanjutnya, direct message atau DM ke akun media sosial KPP tempat wajib pajak terdaftar. Yang kedua, adanya NPWP ganda. Kawan pajak bisa datang ke KPP terdaftar untuk melakukan konfirmasi dan penghapusan NPWP yang tidak digunakan. Yang ketiga, adanya tidak kesesuaian antara data DJP dengan Dukcapil. Kawan pajak bisa datang ke Dukcapil terlebih dahulu untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan sebelum kemudian melakukan pemutakhiran data NIK secara mandiri melalui laman pajak.go.id ataupun datang langsung ke KPP terdaftar. Kalau begitu Pak, kapan batas akhir pemutakhiran data mandiri ini? Baik, proses transisi NIK menjadi NPWP akan berlangsung hingga akhir tahun 2023. Untuk itu, atas data kawan pajak yang belum valid, segera lakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sampai dengan 31 Desember 2023. Kawan pajak, itu dia tadi bahasan kita terkait pemutakhiran data mandiri NIK dengan NPWP. Terima kasih Pak Ari sudah memberikan beberapa gambaran dan penjelasan terkait pemutakhiran data mandiri NIK dengan NPWP. Gimana kawan pajak? Sudah mulai paham belum mengenai pemutakhiran data mandiri NIK dengan NPWP? Nah, kita ingetin kembali ya Kak Des ya. Untuk menggunakan NIK sebagai NPWP mulai berlaku sepenuhnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024. Untuk mendapatkan dan memudahkan pelayanan perpajakan secara online, maka kawan pajak dapat melakukan pemadanan NIK dengan NPWP melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id. Apabila kawan pajak mungkin nih masih ada pertanyaan terkait pemutakhiran data mandiri NIK dengan NPWP ataupun pertanyaan lain seputar perpajakan, dapat langsung hubungi Kring Pajak di 1.500-200
atau bisa melalui situs resmi Ditjen Pajak RI di www.pajak.go.id. Kita sampaikan juga kepada kawan pajak untuk tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang telah setia menyaksikan podcast pajak PP 030 episode kali ini dari awal sampai akhir. Semoga melalui podcast kali ini, kawan pajak menjadi lebih paham dan segera melangsungkan pemutakhiran data mandirinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke semua kawan-kawan pajak agar kita boleh terus update nih mengenai info dan ketentuan terbaru terkait perpajakan. Untuk mengakhiri podcast kali ini, kita coba tutup pakai pantun ya Kak Des ya. Sungguhlah manis buahku ini, buah difermentasi di dalam botol. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa lagi dalam podcast pajak PP 030. Cerdas, patuh, peduli, kontribusi.